Shalom Jemaat BMC, apa kabarnya hari ini? Saya percaya setiap Jemaat BMC, dimanapun kapanpun Anda berada saat ini, Anda senantiasa sehat dan limpah dengan berkat. Amin. Ya, ada beberapa informasi yang perlu Anda ketahui. Yang pertama, sesuai dengan himbauan pemerintah, diharapkan seluruh Jemaat BMC selalu menaati protokol kesehatan yang ada, dengan selalu menggunakan masker, rajin mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak antara satu dengan yang lainnya. Dan juga seluruh ibadah pada tanggal 3 sampai 18 Juli 2021 akan diadakan secara online. Selengkapnya Anda bisa lihat informasi berikut ini. Sudah siap untuk ibadah hari ini? Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk kesempatan Kau berikan untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk semua yang baik, yang sudah maupun yang sedang Kau kerjakan dalam hidup kami Tuhan. Bertotal atas pujian penyembahan kami Tuhan, karena ibadah ini milik-Mu dan hanya untuk-Mu. Mari yang siap untuk meninggikan Yesus sama-sama katakan, amin. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua jemaat Tuhan yang terkasih. Bagaimana kabar saudara hari ini? Siap memuji Tuhan? Mari siap memuji Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Come on. Kita sama-sama merayakan kebaikan Tuhan. Anugerah Tuhan bagi setiap kita. Haleluya. Nyanyikan sama-sama. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemurahan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satukan hati kita, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Sorakan, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak semua bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Lebih dahsyat, terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu Tuhan selamanya. Semuanya. Semua. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya. Sambil bertepuk tangan bagi Tuhan semuanya. Engkaulah Raja, come on, atas dunia, amin, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Haleluya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan
lebih dahsyat lagi bagi Allah kita. Hanya karena oleh anugerah-Mu Tuhan, kami bisa hidup sampai saat ini. Bukan karena usahaku dan perbuatanku, semua pemberian-Mu, kasih-Mu dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan. Nyatalah karya-Mu di dalamku, sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Yeah. Nyanyikan lebih dahsyat lagi. Bukan karena usahaku dan perbuatanku, semua pemberian-Mu Tuhan bagi setiap kami. Amin. Kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan. Mari nyatakan bersama-sama jemaat Tuhan. Sekali lagi katakan, nyatalah karya-Mu di dalam semuanya. Sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Semua tepuk tangan di atas kepala yuk. Lebih dahsyat bagilah kita. Hey, terima kasih Tuhan. Mari nyatakan bersama-sama. Alive, Jesus, we're alive. Jesus, we're alive. Dalam-Mu kami hidup Tuhan, karena anugerah-Mu Yesus. Jesus, we're alive. Mari jemaat Tuhan, nyatakan bersama-sama semua. Sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Alive, in Jesus we're alive. In Jesus we're alive. In Jesus we're alive. Sorakan sama-sama. In Jesus we're alive. Haleluya. Haleluya. Kasih karunia-Mu besar bagi setiap kami Tuhan. Engkau tidak sekedar memberikan hidup-Mu, tetapi kehidupan kami Tuhan jamin. Kami mau membawa hati kami mau membawa hidup kami
untuk melekat padamu Tuhan. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Oh, dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Engkau anugerah terindah, Yesus, anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Bersama nyatakan, Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapanku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Oh, dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah, tiada yang lebih indah selain Engkau Tuhan. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, anugerah terindah dalam kasih karunia-Mu cukup bagi kami Tuhan. Engkau yang kami perlu Tuhan dalam setiap jalan kami, dan anugerah-Mu, ya, Engkau mempesona bagi kami Tuhan. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku.
Tidak ada hal yang memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Anugerah-Mu terus melingkupi setiap kami. Kirala mata kasih, kirala maya takarala maya rala bayara. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Yes, amin. Siapa yang di sini percaya bahwa kita telah menerima anugerah yang terbesar dari Tuhan? Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik yang kita punya untuk Tuhan. Saudara bisa memberikannya melalui scan QR yang ada di layar Anda. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap yang baik yang sudah maupun yang sedang Kau kerjakan dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Tiba saatnya kami ingin memberikan yang terbaik, Tuhan. Kami mau memberi karena kami mengasihi-Mu, Tuhan Yesus. Dan selanjutnya kami ingin mendengarkan firman-Mu, Tuhan Yesus. Sampaikan firman untuk setiap kami, mampukan setiap kami, Tuhan. Bukan cuma untuk mengerti, tapi juga untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita tinggikan namanya sekali lagi. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar, semakin hari semakin bertambah. Semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Shalom kekasih Tuhan keluarga BMC, senang sekali kita boleh bersama-sama hari ini beribadah sekalipun online. Saya percaya pujian penyembahan yang kita naikkan tadi tetap membawa kita untuk dekat dengan Tuhan. Dan hari ini sama-sama kita akan mendengar firman Tuhan. Anda sudah siap mendengar pengajaran pada hari ini? Mari sama-sama kita akan berdoa. Bapak, terima kasih buat minggu yang luar biasa di awal bulan. Kami masih boleh diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah bersama-sama dengan orang-orang yang kami kasih, keluarga kami Tuhan. Dan hari ini kami siap untuk belajar kembali firman-Mu di tahun ini Bapak.
Roh Kudus, mari urapi setiap kami kekasih-kekasih-Mu untuk kami boleh mengerti pengajaran tentang kasih karunia di bulan ini. Di dalam nama Yesus, mari semua kekasih Tuhan, engkau yang percaya dikasihi Tuhan, sama-sama berkata, amin. Kekasih Tuhan, tema daripada gereja BMC pada bulan ini adalah grace. Bagaimana saudara hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Ya, life in His grace. Ya, dan kita bersyukur bahwa pengajaran demi pengajaran boleh disampaikan di gereja ini untuk membawa saudara bisa sampai kepada visi yang Tuhan inginkan di tahun ini. Ada yang masih ingat? Visinya adalah presence, yaitu hadirat dan perkenanannya. Nah, tentu dari bulan ke bulan kita belajar bagaimana kita boleh ada dalam perkenanan Tuhan tahun ini. Sehingga segala yang baik, anugerahnya boleh kita nikmati. Dan bulan ini kita belajar bersama-sama dengan tentang yaitu life in His grace. Bagaimana hidup di dalam anugerah dan kasih karunia-Nya. Untuk itu mari sama-sama saya mengajak kepada semua kekasih Tuhan untuk membuka Alkitabnya. Mari kita buka Alkitabnya. Ada di layar juga dibantu oleh multimedia. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang pertama. Dikatakan demikian. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita sebab dunia tidak mengenal Dia. Perhatikan baik-baik pada ayat yang pertama dikatakan begini, lihatlah. Rasul Yohanes mengatakan bahwa dia meminta kita untuk memperhatikan. Kata lihat itu berarti begini, seperti dia ingin saudara itu ngezoom, ya, melihat lebih jelas, memandang lebih jelas, lebih memperhatikan. Dikatakan apa yang harus kita perhatikan? Apa yang harus kita lihat? Dikatakan betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Mari kita renungkan sebentar. Kalau kita tanyakan kepada diri kita, apakah benar kasih Allah itu besar di dalam kehidupan kita? Apakah saudara menyadari bahwa saudara menerima kasih yang besar daripada Allah? Rasul Yohanes berkata bahwa betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Wow, kita ini nggak layak, tetapi dilayakkan. Kita ini pendosa, tetapi diampuni. Itu sebabnya kasih Allah yang besar yang diberikan kepada kita. Harusnya kita mengerti, harusnya kita menyadari bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita dan memberikan kasih-Nya yang besar kepada kita. Kita yang berdosa diampuni, kita yang tidak layak dilayakkan. Kita menerima anugerah kasih karunia yang besar daripada Tuhan ke dalam kehidupan kita. Itu sebabnya masih di ayat yang pertama dikatakan sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan diulang lagi memang kita adalah anak-anak Allah. Dalam penulisan Yunani, pengulangan kalimat itu berarti harus diperhatikan. Pengulangan kalimat harus benar-benar disadari oleh setiap anak-anaknya. Itu sebabnya sebagai orang percaya, kita sudah selayaknya hari ini mengerti bahwa kita ini yang percaya kepada Yesus, kita ini menerima anugerah yang besar, menerima kasih yang besar. Dan Tuhan mau kita ini terus mengerti ini dan hidup di dalam anugerah Tuhan yang besar. Kalau kekasih Tuhan, keluarga BMC hari-hari ini menyadari bahwa engkau telah menerima kasih Allah yang besar, anugerah yang besar, kasih karunia yang besar. Saya yakin kalau seseorang menyadari dirinya menerima anugerah yang tidak layak dilayakkan, yang dulunya hina menjadi mulia, yang dulunya jauh menjadi dekat, yang dulunya bukan anak Allah sekarang menjadi anak Allah, dan engkau menyadari itu, saya yakin
Hari ini pastilah kita akan menjadi anak-anaknya yang hidup menghargai kasih karunia Allah yang besar itu. Dan perlu kekasih Tuhan juga mengerti bahwa orientasi daripada kasih karunia Allah adalah keselamatan bagi kita. Jadi anugerah Allah diberikan kepada kita adalah supaya kita menerima keselamatan. Supaya kita menerima hidup yang kekal. Dan memiliki jaminan yang pasti di dalam Dia. Kalau saudara dan saya menyadari akan hal itu, saya yakin kita tidak akan pernah menyia-nyiakan hidup yang hari ini ada pada kita, yang olehnya itu semua kita dapatkan dari kasih karunia-Nya yang besar. Perlu semua kekasih Tuhan juga menyadari bahwa tujuan Allah memberikan kasih-Nya yang besar, menganugerahkan anugerah-Nya kepada kita, memberikan kasih karunia-Nya kepada kita, keselamatan, hidup yang kekal, jaminan untuk menikmati dan masuk ke dalam kerajaan sorga. Anda tahu tujuannya untuk apa? Tujuannya kasih karunia diberikan kepada kita adalah untuk membawa setiap kita yang menjadi miliknya ada kembali dalam rancangan Allah yang sempurna. Ingat, rancangan Allah itu sempurna untuk kita. Kalau Anda melihat bagaimana ketika manusia diciptakan, begitu sempurna. Diambil dari debu tanah yang tidak berarti. Dihembuskan nafas Allah di sana. Lalu yang tidak berarti menjadi berarti dan mulia. Lalu kemudian dosa masuk dan merusak semua yang ada dalam rencana Allah atas manusia. Tetapi puji syukur kita naikkan kepada Tuhan bahwa oleh karena Yesus Kristus mati di atas kayu salib, mengorbankan dirinya, saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus, saudara dan saya menerima anugerah yang besar. Itu sebabnya ayat tadi mengatakan bahwa lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Dan Anda tahu bahwa rancangan Allah yang sempurna, rancangan Allah yang sempurna lewat kasih karunia-Nya akan membawa saudara kepada rencana Allah yang Allah mau. Apa itu rencana Allah bagi kita? Yang pertama adalah saudara dan saya memiliki moral yang baik. Jadi dengan memberikan kasih karunia kepada kita, Allah menginginkan manusia yang menerima kasih karunia-Nya, yang menerima anugerah-Nya itu memiliki moral yang baik, memiliki standar kesucian yang Allah mau, dan memiliki persekutuan yang makin karib dengan Dia. Jadi jangan dianggap kasih Allah yang begitu besar diberikan kepada kita, anugerah yang diberikan kepada kita itu hanya begitu saja diberikan. Karena ada tujuan di sana, Allah ingin membawamu kepada rencananya yang semula, yaitu engkau memiliki moral yang tinggi, engkau memiliki standar kekudusan yang Allah mau, dan engkau memiliki persekutuan yang makin karib dengan Tuhan. Tetapi sebaliknya, kalau orang tidak menghargai atau orang tidak mengerti kasih karunia, tidak tahu betapa besarnya kasih karunia yang Allah berikan dalam hidupnya, dia nggak tahu, maka nggak heran kalau kita melihat ada banyak orang-orang percaya, ada banyak mereka yang telah dipanggil menjadi miliknya, lalu hidup dengan cara murahan, lalu hidup dengan cara sia-sia, lalu hidup dengan cara yang rendah. Coba renungkan baik-baik. Bukankah Tuhan berkata bahwa muliakan Tuhan dengan tubuhmu? Kenapa Tuhan inginkan kita memuliakan Dia dengan tubuh kita? Karena di dalam hidup kita ini telah tersedia anugerah yang besar. Olehnya Allah memberikan anugerahnya kepada kita. Jadi kalau hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, kita menerima keselamatan, kita yang tidak layak dilayakkan, kita yang hina dimuliakan. Masih ingat? Beberapa kali saya sering kali mengatakan, bahkan mengingatkan kepada setiap kekasih Tuhan, bagaimana value hidup orang-orang percaya. Value kita, nilai kita di mata Tuhan itu berharga, mulia, dan dikasihi Tuhan.
Kalau Anda tahu bahwa dirimu itu mulia, berharga dikasihi Tuhan, maka jangan gerakkan hidupmu, jangan bawa hidupmu kepada perkara-perkara yang murahan, perkara-perkara yang sia-sia, perkara-perkara yang percuma. Tuhan mau hidup yang ditebus ini, yang telah menerima kasih karunia Allah ini, Tuhan mau hidup ini terus memuliakan Dia, memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Saya berikan contohnya. Beberapa waktu yang lalu, ya, saya sempat membaca ya berita-berita yang membuat saya itu menjadi begini, bertanya-tanya. Kejadiannya begini, ada seorang pejabat di satu kota, dia punya kedudukan yang saya bilang cukup tinggi, bahkan mungkin tertinggi di kota itu, saudara. Satu kali ada penggerebekan, saudara, di kota lain. Apa yang terjadi? Ternyata di penggerebekan itu tertangkaplah si pejabat ini tadi, saudara. Sedang menggunakan narkoba bersama dengan beberapa wanita. Mungkin sebagian kita waktu membaca berita ini, ini udah biasa nih. Memang pejabat ya begitu kelakuannya. Tapi ada sebagian lagi yang berpikir begini, loh kok bisa ya pejabat itu berbuat demikian? Kalau saya membaca berita yang semacam itu, saya langsung muncul pertanyaan, apakah si pejabat itu tidak menyadari bahwa dia itu punya posisi yang tinggi di kotanya. Dia itu dihormati, dihargai. Bahkan masyarakat di sekitarnya sangat respek dengan dia. Tapi kenapa dia membawa dirinya kepada hal-hal yang sia-sia? Jawabannya sederhana, karena dia, si pejabat ini, nggak ngerti siapa dirinya. Kalau kita nggak ngerti anugerah Allah yang besar ada pada kita, kasih yang besar diberikan kepada kita, kita yang tidak layak dilayakkan, kita yang hina dimuliakan, kita menjadi berharga. Lalu kemudian kita membawa hidup kita kembali kepada hal-hal dosa, hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang percuma. Dengar baik-baik. Itu sama dengan kita nggak hidup dalam kasih karunia-Nya. Tetapi kita hidup di luar kasih karunia-Nya. Bahkan saya menyebutnya begini, ini orang-orang yang durhaka, orang-orang yang gak ngerti bahwa dia telah menerima kasih karunia yang besar. Anda pahami benar? Apakah sampai di sini Anda bisa paham? Tuhan punya tujuan dengan memberikan kasih karunia kepada kita, supaya kita ada dalam rencananya. Apa itu rencananya? Saya ulang sekali lagi, supaya Anda paham. Rencana Allah dalam hidup kita adalah supaya kita memiliki moral yang baik, supaya kita memiliki standar kesucian Allah, dan kita memiliki persekutuan yang karib dengan Dia. Itulah tujuan Allah memberikan kasih karunia kepada kita. Itu sebabnya hari ini jangan pernah sia-siakan kasih karunia yang Allah beri dengan hidup dengan cara murahan, dengan hidup dengan cara yang sia-sia. Kekasih Tuhan, di dalam hidup yang di dalamnya ada kasih karunia Allah yang besar, Tuhan menuntun kita untuk terus hidup di dalam kodrat ilahi. Ingat bahwa moral yang Tuhan mau ada pada manusia adalah meninggalkan kodrat dosa dan mulai mengenakan kodrat ilahi. Dan tentu Anda bertanya, bagaimana Pak saya bisa meninggalkan dosa saya dan masuk dalam kodrat ilahi? Sebenarnya sederhana. Ketika saudara mulai mengerti tentang kasih karunia Allah yang besar yang diberikan kepadamu, nggak layak dilayakkan, hina dimuliakan, pendosa diampuni, bahkan statusmu anak-anak Allah. Maka meninggalkan dosa, meninggalkan natur dosa atau kodrat dosa itu untuk masuk kepada kodrat ilahi itu bukanlah hal yang sukar. Kita punya Roh Kudus dan Roh Kudus siap sedia
untuk menolong, untuk menuntun, untuk memimpin, untuk mengajar kita, sampai kita menjadi serupa dengan gambarnya. Dengan memiliki persekutuan yang karib dengan Dia, dan memiliki standar kekudusan yang Allah mau lewat tuntunan Roh Kudus, maka pelan tapi pasti orang-orang yang hidup dalam kasih karunia-Nya akan memiliki keserupaan dengan gambar Allah. Anda ingat bahwa tujuan Dia mati di atas kayu salib, menebus dosa kita, mengangkat kita menjadi anak-Nya, adalah kita memiliki keserupaan dengan Dia. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus itu adalah prototipe dari gambar Allah. Ketika kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus akan memimpin kita kepada model gambar Allah seperti Yesus. Itu sebabnya hidup di dalam kasih karunia, Tuhan menyediakan Roh Kudus yang memampukan kita untuk menjadi serupa dengan gambarnya. Sebelum kita pulang ke sorga, Tuhan mau dalam hidup ini yang di dalamnya penuh dengan kasih karunia, Anda dibawa kembali kepada rencana Allah yang semula, yaitu segambar dengan Allah. Saya akan tutup dengan satu ayat dalam Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang ke-21. Dikatakan demikian, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Saya sengaja mengambil ayat yang terakhir ini dari kitab Wahyu, pasal yang terakhir, ayat yang terakhir. Keren kan bunyinya? Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Artinya apa? Ketika saudara mau hidup di dalam kasih karunia-Nya, engkau mengizinkan Roh Kudus memimpin kehidupanmu. Roh Kudus membawamu kepada rencana Allah sampai engkau menjadi serupa dengan gambarnya. Itu sebabnya Tuhan katakan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu. Izinkan Roh Kudus memimpinmu dan menuntunmu. Minggu depan kita akan lanjutkan seri ini dan sama-sama kita akan terus belajar sehingga presence, hadirat dan perkenanannya, di mana kita bisa menikmati segala kebaikannya dengan hidup di dalam kasih karunia-Nya. Saudara akan menikmati semua kekasih Tuhan, keluarga BMC akan menikmati semua yang baik, segala yang baik yang sudah dirancang Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini kami boleh kembali bersama-sama mendengar firman-Mu. Bahwa Engkau menginginkan kami untuk hidup di dalam anugerah-Mu. Dan biarlah Roh Kudus menuntun kami sampai gambar Allah itu nyata dalam hidup kami. Rencana-Mu yang sempurna digenapi dalam hidup kami. Kami menjadi pribadi-pribadi yang memiliki moral yang baik. Kami menjadi pribadi-pribadi yang memiliki kekudusan dan standar kekudusan yang Allah mau. Dan kami memiliki persekutuan yang makin karib, yang menolong kami menjadi serupa dengan gambar-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Di dalam nama Yesus materaikan firman-Mu dalam seluruh keluarga BMC dan semua kekasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami terima kebenaran ini. Semua yang percaya dan mau hidup di dalam kasih karunia Allah yang besar, sama-sama berkata, amin. Kekasih Tuhan, mari bersama-sama kita siapkan anggur perjamuan kita. Bagi saudara yang sudah mendapatkan roti dan anggur, Anda bisa persiapkan. Dan kalau Anda belum dapat roti atau anggur, Anda bisa menggantinya anggur dengan teh atau sirup dan roti dengan roti tawar. Mari bersama-sama siapkan itu dan kita berdoa.
Dan ingat, setiap kali kita makan dan minum anggur dan roti perjamuan, sesungguhnya kita diingatkan akan kasih Allah yang besar di dalam kehidupan kita. Mari angkat rotimu. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh masuk dalam perjamuan kudus. Kami mau melakukan dengan cara yang benar. Kalau kami makan roti dan minum air ini Tuhan, maka kami yang sakit, kami yang lemah, kami semua dipulihkan oleh perjamuan kudus ini Tuhan. Bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari bersama katakan amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan tinggi-tinggi dan letakkan tangan kiri di dada saudara. Di dalam darah ada kehidupan. Bukankah cawan anggur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari yang percaya berkata, amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama-sama buka tanganmu dan berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat perjamuan kudus pada hari ini. Hamba berdoa yang sakit sudah sembuh, yang lemah menjadi kuat. Apapun kelemahan-kelemahan dalam tubuh kami, semua dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kekasih Tuhan, saya ingin menyampaikan beberapa pengumuman untuk kekasih Tuhan, keluarga BMC. Tetap perhatikan bahwa PPKM darurat akan berlangsung tanggal 3 sampai dengan tanggal 20. Kita berdoa supaya mereka yang terkena COVID turun di bawah 10.000 sehingga kita boleh beraktivitas lagi dengan normal di waktu-waktu yang akan datang. Dan tetap protokol kesehatan. Ingat, virus COVID itu ada di mana-mana. Ya, ada sebagian yang berpikir bahwa jangan ke gereja. Di gereja banyak virus. Saya mau katakan, virus itu ada di mana-mana. Bukan hanya di gereja. Kita tidak boleh mengatakan gereja penuh dengan virus. Waktu kita ke gereja cuma 1 jam. Waktu kita ibadah onsite cuma 1 jam, maksimal 1,5 jam. Sementara Anda di kantor bisa 8 jam, di pasar, di mall, dimanapun. Jadi virus itu ada di mana-mana. Bukan cuma di gereja. Nah, kalau kami hari ini melakukan ibadah online, itu karena kami menghargai, menghormati Presiden yang mengambil keputusan untuk PPKM darurat. Saya percaya ibadah online memang bagi sebagian orang yang ingin terhubung dengan Tuhan, itu rasanya nggak nyaman. Tapi nggak apa-apa saudara. Asal saudara melakukan ibadah online dengan benar. Jadi pada waktu WL mengajak nyanyi, Anda menyanyi. Kalau bisa ikut berdiri. Kan cuma 4 lagu. Waktu dengar khotbah, duduk. Seolah-olah Anda di rumah sedang ada di gereja. Saya yakin ibadah itu akan tetap mendatangkan berkat bagi kita. Amin. Tetap bersuka cita. Dan mari sama-sama kita akan akhiri ibadah kita. Saya undang semua yang ada di rumah, dimanapun, yang di mobil, berhenti sebentar. Ya, berhenti sebentar. Kita akan sama-sama naikkan resolusi 2021. Ya, katakan untuk perubahan, katakan untuk hidupmu. Ya. 2, 3, saya keluarga BMC, saya murid Kristus, saya pemberani dalam kebenaran, saya penerobos kehidupan, saya pemenang, saya pengasih, saya diberkati, saya berbakat, saya kreatif, saya diurapi, saya berharga, saya mulia, saya sukses, saya pembawa kesembuhan, saya selalu sehat, saya baik. Saya percaya diri, saya pengampun, saya tahu berterima kasih. Saya murah hati, saya kuat, saya disayang Tuhan, saya bisa karena Tuhan, saya berguna untuk Tuhan, dan saya biji mata Tuhan. Kasih tepuk tangan dulu. Baik, sama-sama kita akan berdoa.
Bapak terima kasih buat hari ini, buat ibadah hari ini. Sungguh kami menikmati persekutuan yang indah dengan Engkau Tuhan. Dan hari ini hamba berdoa bersama-sama dengan semua kekasih Tuhan. Mari angkat tanganmu, kita berdoa buat Indonesia. Tuhan, kami mengucap syukur untuk Indonesia di mana kami tinggal. Diberkati Indonesia, diberkati Indonesia. Mari sama-sama katakan, diberkati Indonesia, dipulihkan Indonesia, disembuhkan Indonesia. Bapak, kami berdoa buat Bapak Presiden kami dan Wakil Presiden kami, terus beri hikmat dan kebijaksanaan untuk boleh memimpin dan mengambil keputusan yang terbaik, sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang diberkati, bangsa yang terus sehat, bangsa yang terus makin maju. Berkati kota di mana kami tinggal. Mari sebutkan kota di mana kekasih Tuhan tinggal. Yang di Amerika, yang di Malaysia, yang di Singapura, yang di luar pulau, yang di Jakarta, yang di Jogja, yang di Jawa Tengah, yang di semua sebutkan kota-kota di mana Anda tinggal, yang di Australia. Ayo sebutkan kota di mana engkau tinggal. Ayo berkati kota itu seperti hari ini kami tinggal di kota Surabaya. Diberkati Surabaya, diberkati wali kota kami Pak Eri Cahyadi, dan juga diberkati Ibu Kofifa yang hari ini masih sakit karena COVID. Tuhan sembuhkan Ibu Kofifa dalam nama Yesus. Dan juga kami berdoa buat kampung di mana gereja ini ada. Berkati udaranya, berkati airnya, berkati tanahnya, berkati masyarakatnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat semua yang sakit kena COVID Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Bilur Yesus mentahirkan engkau yang isoman, yang ada di rumah sakit, sembuh dari virus COVID-19. Hamba berdoa dan hamba yakin Tuhan mendengar doa dari tempat ini. Dan juga yang sakit yang lain yang bukan COVID, Tuhan juga jamah dan pulihkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati kami selama PPKM darurat ini Tuhan. Biarlah angka COVID menurun, angka kesembuhan naik. Tidak ada lagi yang mati Tuhan, semuanya sehat. Terima kasih Bapa di surga. Dan sebelum kami menerima berkat-Mu, mari sama-sama kekasih Tuhan kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan hamba berdoa bagi keluarga-keluarga yang hari ini berulang tahun maupun ulang tahun pernikahan. Tuhan berkati senantiasa bahagia, senantiasa puas di dalam Tuhan. Dan mari sama-sama angkatlah tanganmu, kekasih Tuhan. Arahkan hati pikiranmu kepada Tuhan. Sekarang terimalah berkat yang telah Bapa curahkan sejak daripada Abraham, Ishak sampai Israel. Mengalir dalam hidupmu hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan. Sama-sama berkata, amin. Happy Sunday, Tuhan berkati. Jangan lupa pakai masker. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.